Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, di bab yang kedua tentang adab, dan kita akan menyempurnakan pada pertemuan kali ini pembahasan tentang adab terhadap karib kerabat, akhlak kepada mereka, yang itu semua merupakan bentuk silaturahim, yaitu menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan kerahiman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menyambung tali silaturahim itu adalah hukumnya wajib. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta, dan sambunglah tali silaturahim. Demikian. Bahkan terdapat keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, tentang menyambung tali silaturahim ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyambung tali atau menyambung hubungan baik dengan orang yang menyambung silaturahimnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, Anar Rahman wa hadhihi rahimu syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dengan lafaz yang seperti ini. Allah berfirman dalam hadis qudsi, akulah Allah Ar-Rahman, ini adalah rahim, yaitu silaturahim yang aku ambil sebuah nama untuknya dari namaku. Maka siapa saja menyambung hubungan baik dengannya, maka aku akan menyambung hubungan baik, ya, dengannya pula. Dan siapa saja memutuskannya, maka aku akan memutuskannya pula. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada juga keutamaan yang lain dari menyambung tali silaturahim, bahwasanya tali silaturahim ini apabila disambung, maka ini merupakan salah satu sebab yang dengannya seseorang itu dia masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, di mana ada
seseorang yang menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahima. Engkau beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya, engkau mendirikan salat, engkau membayar zakat, dan engkau menyambung tali silaturahim. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya, seseorang yang berbuat baik kepada karib kerabatnya, maka dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala yang pertama adalah pahala berbuat baik tersebut, kemudian yang kedua adalah pahala silaturahim. Sebagaimana dalam hadis yang sudah juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzirrahimi sintani sadaqatun wasilatun. Kata Nabi SAW, sedekah yang diarahkan kepada orang miskin itu, yaitu orang miskin yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya, maka itu satu saja pahalanya, yaitu sedekah, ya, pahala sedekah. Dan sedekah yang diarahkan kepada dzirrahim, yaitu orang yang memiliki hubungan kerahiman, yaitu kekerabatan dengannya, ya, maka ada 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini kita akan tambahkan di antara keutamaan dari menyambung tali silaturahim para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah silaturahim merupakan amalan yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki pelakunya dan memanjangkan usianya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka diluaskan pada rezekinya dan dipanjangkan pada usianya, maka sambunglah tali silaturahimnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keutamaan-keutamaan, ya, sekelumit dari keutamaan yang bisa kita sebutkan, ya, tentang menyambung tali silaturahim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan juga sempurnakan pembahasan ini dengan akibat-akibat buruk, dampak buruk, demikian pula hukum memutuskan tali silaturahim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya memutuskan tali silaturahim ini adalah diharamkan dikarenakan menyambungnya diwajibkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 22, ya, apakah tatkala, ya, kalian berharap bila kalian itu diberikan kekuasaan, apabila kalian berkuasa, lantas kalian itu akan melakukan kerusakan di permukaan bumi dan kalian, ya, memutuskan tali silaturahim, ya, kalian. Baik, ini menunjukkan tentang keharaman, ya, dari memutuskan tali silaturahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha min khalqihi qalatir rahimu hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ati. Qala na'am. Ama tardina an asila man wasalaka wa uqatti'a man qata'aka.
atau cara membacanya adalah ama tardina an asila min wasalaki wa uqatti'a man qata'aki qalat bala ya rabbi qala fahuwa laki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya sampai tatkala dia selesai dari penciptaan makhluknya tersebut, silaturahim itu berkata, ini adalah posisi makhluk yang memohon perlindungan kepadamu dari pemutusan silaturahim. Maka Allah menjawab, ya, benar. Apakah engkau ridha, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menyambung hubungan baik terhadap orang yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan hubungan baik dengan orang yang memutuskanmu. Maka silaturahim mengatakan, bala ya Rabbi, tentu hai Rabbku. Maka Allah mengatakan, maka itu untukmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian bila kalian mau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 22 yang sudah kita bacakan tadi. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian berharap apabila kalian itu berkuasa kalian akan, atau apakah kalian akan berkeinginan apabila kalian berkuasa untuk kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi dan kalian memutuskan tali-tali silaturahim kalian? Nah, tentunya ini adalah bentuk celaan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berkuasa lalu mereka melakukan kerusakan di permukaan bumi dan memutuskan tali-tali silaturahim mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa ancaman dan dampak buruk dari memutuskan tali silaturahim adalah Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan baik dengan orang yang memutuskan tali silaturahimnya, dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata di antara bentuk di antara ancaman, bentuk dampak buruk dari memutuskan tali silaturahim adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan sanksi hukumannya di dunia bagi pelakunya, dan nanti di akhirat akan ada lagi azab yang disediakan untuk pelakunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan ini juga diriwayatkan oleh para imam-imam hadis yang lainnya, kita sebutkan riwayat dengan lafaz Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min dzambin ahra an yu'ajjilallahu al-uqubata li sahibihi fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahimi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu dosa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan sanksi hukumannya bagi pelakunya di dunia, bersamaan nanti ada disediakan, ditunda untuknya di akhirat kelak, ketimbang dosa berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memutuskan tali silaturahim merupakan dosa besar. Bahkan bentuk atau dalil yang menunjukkan bahwa memutuskan tali silaturahim ini dosa besar adalah
dalil yang menyebutkan bahwa dosa ini akan diazab di dunia bagi pelakunya, dan pelakunya juga akan diazab di akhirat kelak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, terkadang memutuskan tali silaturahim juga ini mengandung kezaliman. Memutuskan tali silaturahim ini mengandung kezaliman, seperti adanya pertengkaran, ya. Bahkan bukan hanya sekedar tengkar lisan saja, tengkar mulut saja, ya. Antar saudara-saudara yang masih memiliki hubungan kekerabatan, ya. Terkadang sampai pula ya harus ya beradu fisik, ya, menyakiti fisik. Nah, terkadang demikian, sehingga dengan demikian putuslah hubungan tali silaturahim, demikian. Nah, maka terpenuhilah dua sebab seseorang itu dia mendapatkan sanksi hukuman di dunia, demikian pula di akhirat. Ya, dia melakukan kezaliman kepada saudara-saudaranya masih memiliki hubungan kerabatan dengannya, sekaligus dia memutuskan tali silaturahimnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka berhati-hati kita dari memutuskan tali silaturahim. Bahkan andaikan diputuskan tali silaturahim itu sepihak oleh kerabat kita, maka hendaknya kita tetap menyambungnya. Hendaknya kita tetap menyambungnya, dan jangan sampai ya kita yang bertekad atau berniat dalam hati memutuskan tali silaturahim tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, yang tentunya ini hadis adalah hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, yang tentunya ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 5385. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasila alladhi idza inqata'at rahimuhu wasalaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang penyambung tali silaturahim yang sejati, penyambung tali silaturahim yang sejati bukanlah orang yang mukafi, orang yang membalas dengan serupa, semisal, yaitu tatkala ada orang yang menyambung tali silaturahim kepadanya dari karib kerabatnya, maka dia pun menyambungnya. Tatkala ada karib kerabatnya, saudara-saudaranya, paman, bibi, ya, saudara-saudari, ya, sepupu, dan seterusnya, itu memberi hadiah, maka dia pun memberinya. Ya. Ketahuilah, penyambung tali silaturahim yang sejati bukanlah hanya demikian. Ya, bukan membalas dengan balasan, yaitu aksinya, ya, dia akan melakukan, ya, aksi menyambung tali silaturahim karena ada orang yang, ya, menyambung tali silaturahim dari kerabatnya. Maka kita katakan, ya, ini berarti reaksi atas adanya aksi. Nah, hakikat dari penyambung tali silaturahim tidaklah demikian. Kata Nabi SAW, ya, beliau mengatakan, walakinnal wasila alladhi idza inqata'at rahimuhu wasalaha. Akan tetapi penyambung tali silaturahim yang sejati adalah orang yang apabila diputuskan atau terputus, ya, silaturahimnya, maka dia pun menyambungnya. Maka dia pun menyambungnya, masya Allah. Nah, inilah sesungguhnya, ya, orang yang menyambung tali silaturahim, ya, bukan menunggu orang lain yang menyambung tali silaturahim maka dia pun membalasnya.
ya. Nah, itu disebut dengan mukafi. Tindakan itu disebut orangnya disebut dengan mukafi. Ya. Yaitu membalas dengan serupa. Walaupun ini merupakan bentuk yang disyariatkan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, apabila kalian diberi ya sebuah penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang serupa. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Hanya saja ya, penyambung tali silaturahim yang sejati ya, selain dia juga membalas kebaikan dari saudara-saudaranya, karib kerabatnya yang menyambung silaturahimnya dengan berkunjung, maka pun dia berkunjung juga mengunjunginya, ya, memberi tatkala dia juga diberi. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, seorang yang penyambung tali silaturahim yang sejati adalah ia tetap menyambung tali silaturahim tatkala ada karib kerabatnya, saudara-saudarinya, ya, paman dan bibinya, sepupu-sepupunya, ya, kakek dan neneknya, dan seterusnya, yang memutuskan tali silaturahimnya, maka dia pun menyambungnya. Tatkala mereka sudah lama tak berhubungan, tak lagi berkomunikasi, tak lagi saling mengunjungi, tak lagi saling memberikan hadiah, bertitip salam dan seterusnya, maka ia pun mulai menyambungnya. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya. Dia pun melakukannya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan karunia kepada kita, memberikan taufik kepada kita agar Allah menjadikan kita sebagai penyambung tali silaturahim yang sejati. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Dan dengan itu ya, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan subjudul pembahasan tentang adab terhadap karib kerabat kita cukupkan, dan insya Allah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan beralih kepada pembahasan adab terhadap tetangga, insya Allah taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 8834. Bisa juga di nomor yang sama mengajukan ya pertanyaan tertulis lewat chatting WhatsApp. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, suami saya dapat kupon undian akhir tahun dari tempat ia bekerja. Apabila mendapat hadiah, apakah boleh diterima Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kupon undian di akhir tahun tersebut didapatkan tidak harus dengan menyerahkan sejumlah uang atau harta, hanya kupon tersebut diberikan cuma-cuma, atau didapatkan pun sebenarnya bukan karena ingin ya, bukan karena dengan menyengaja membayarkan sebahagian uang untuk mendapatkan kupon tersebut, hanya saja kupon itu diberikan secara cuma-cuma.
baik itu karena berbelanja atau mungkin karena ia bekerja pada satu instansi atau tempat kerja, dia mendapatkan ya kupon tersebut, lalu mendapatkan hadiahnya. Apakah boleh diterima? Insyaallah taala boleh. Ya insyaallah taala boleh. Tidak ada judi padanya. Permasalahannya apakah ini termasuk merayakan ya ulang tahun, merayakan tahun baru, yaitu berulangnya tahun, ya tahun baru maksudnya, ulang tahun baru maksudnya ya. Atau ini termasuk, apakah ini termasuk ya merayakan ulang tahunnya ya Tuhan Yesus? Maka kita katakan ya, kalaulah memang penerimaan hadiah itu ini diyakini oleh orang yang memberikan hadiah tersebut ini sebagai bentuk perayaan ya, dan turut merayakan, maka sebaiknya tidak menerima hadiah tersebut. Namun bila tidak, karena memang orang-orang yang memberikan hadiah tersebut ya ini di akhir tahun senantiasa melakukan demikian ya, karena mungkin barangkali ada tutup buku ya, ada istilah namanya tutup buku bagi sebuah perusahaan atau bagi sebuah tempat usaha, atau karena memang ingin menaikkan pendapatan ya pada tahun berikutnya ya, jadi tidak ada hubungannya dengan Natal dan tahun baru demikian, maka wallahu taala alam menerima hadiah tersebut adalah boleh. Menerima hadiah tersebut adalah boleh demikian. Asalkan tadi ya untuk mendapatkan kupon hadiah tersebut tidaklah menyerahkan sejumlah uang atau harta ya untuk mendapatkan kupon tersebut. Karena dikhawatirkan jika demikian maka terhitung judi, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz mengenai laki-laki dengan profesi security jarang sholat berjamaah karena pekerjaannya? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini kembali kepada sholat, hukum sholat berjamaah. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tidak ada yang mengatakan boleh atau makruh serta haram, tidak ada ya. Yang mengatakan fardu itu terbagi menjadi dua, ada yang menyatakan fardu kifayah dan ada yang mengatakan ya fardu ain. Pendapat yang kuat di antara tiga pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan fardu ain. Ya. Pendapat yang mengatakan fardu ain. Di antara dalilnya adalah yaitu hadis di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan salat berjamaah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan beliau bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya ya, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu, sungguh aku bertekad untuk memerintahkan satu orang agar dia menyerukan adzan, lalu aku tunjuk seseorang ya untuk mengimami ya orang-orang, lalu aku bergerak bersama sebagian orang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu menuju kepada orang-orang yang tidak turut serta dalam salat berjamaah, lalu aku bakar, fa uharriqa alaihim buyutahum,
Kata Nabi SAW, lalu aku bakar rumah-rumah mereka bersama dengan mereka, di atas mereka. Demikian, seperti itu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Nah, seperti itu. Demikian pula ya ada hadis Nabi SAW di mana orang-orang munafik adalah orang-orang yang mereka berat untuk melakukan sholat berjamaah, ya, lebih-lebih adalah sholat berjamaah yang tidak tampak bagi ya mereka. Adapun sholat berjamaah ya seperti sholat zuhur, asar, maghrib ini terpaksa mereka harus ya hadiri, yaitu orang-orang munafik itu harus menghadirinya. Kenapa? Karena ketika itu ya akan tampak, ya akan bisa dilihat siapa yang tidak hadir, maka mereka harus hadir agar menutupi kemunafikan mereka. Adapun sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh, demikian. Sehingga nah ini mereka tidak akan hadir karena alasannya karena tidak tampak. Walhasil kesimpulannya adalah ya orang munafik lah, ya orang yang memiliki kemunafikan lah yang berat baginya untuk menghadiri sholat berjamaah, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya adalah dalil tentang orang buta. Kalau tidak salah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seseorang yang bisa menuntunku ke masjid. Bolehkah aku diberi dispensasi agar aku bisa sholat di rumah? Maka Nabi SAW memberikan dispensasi kepadanya. Maka tatkala orang buta ini hendak berpaling dari Nabi SAW, maka Nabi memanggilnya. Ya, falamma walla da'ahu. Tatkala orang buta ini hendak berpaling, maka Nabi SAW ya memanggilnya. Lalu bertanya, faqala, beliau SAW bertanya, hal tasma'un nida'i lis-shalah, apakah engkau mendengar seruan azan untuk salat? Kata Nabi, kata orang tersebut, na'am, iya aku dengar. Maka Nabi SAW mengatakan, fala idzan, kalau gitu tidak boleh. Dalam riwayat yang lain, fa'ajib, kalau gitu penuhi, demikian. Ya, tidak boleh untuk maksudnya salat di rumah, maka penuhi, begitu. Ya, ini juga hadis riwayat Muslim. Nah ini para hamba Allah rahimani, dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib ya. Karena tadinya Nabi SAW itu memberikan dispensasi bagi orang buta untuk salat di rumah. Ya, bisa jadi dikarenakan memang kondisi ketika itu memang berat. Ya, namanya orang buta. Ya, sangat mungkin dia akan tersasar, ya, kesasar begitu jalannya. Ya, sangat mungkin pula ya orang buta tersebut akan terperosok ke dalam pusaran pasir yang bisa menelan benda berat di atasnya. Begitu juga sangat mungkin ada ular deri yang mematuknya, demikian. Permasalahannya adalah dia mendengar seruan azan, maka tidak ada dispensasi baginya, demikian. Nah, ini kita katakan ya tidak ada bahayanya salat berjamaah. Ya, mata sehat ya, kemudian fisik sehat. Maka tidak benar ya tidak menghadiri salat berjamaah. Setidaknya ya menghadiri salat berjamaah di masjid atau musala perusahaan. Demikian. Nah, barangkali yang bisa dilakukan adalah dengan sip-sipan, yaitu ya bergiliran dalam menjaga pos atau menjaga tempat tersebut. Yang bisa dilakukan adalah ya mengusulkan agar di antara ya penjaga security itu dari kalangan orang kafir yang dia memang tidak mau sholat, ya tentunya juga tidak sholat, demikian. Adapun orang Islam maka dia wajib sholat, demikian ya. Nah, maka mestinya ya ketika waktu-waktu sholat ini diberikan waktu untuk bisa sholat. Nah, waktu yang dalam kondisi orang muslim itu sholat, maka
ya keamanan itu dijaga oleh orang-orang yang non muslim. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, di sekeliling rumah saya, yaitu tetangga saya, ada orang-orang yang dia melakukan sebuah kebid'ahan, ya. Katanya 1 kali sebulan dan ke rumah orang yang meninggal dunia. Jadi saya tidak ikut. Alhamdulillah saya sudah hijrah semenjak mengikuti siaran dari TV-TV sunnah seperti ini. Jadi saya merasa disudutkan saja Ustaz. Bagaimana sikap saya menyikapi teman-teman saya, ataukah saya ikut cuma berpura-pura membaca ya Al-Quran, ya, untuk ikut-ikutan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya perkara baru dalam urusan agama ini termasuk perkara yang tidak boleh ditoleransi, ya. Kita tidak boleh mentoleransinya, maksudnya adalah kita menerimanya lalu kita berlapang dada dengannya, tidak, ya. Apalagi sampai kita menceburkan diri atau kita turut serta di dalamnya, maka tidak boleh, ya. Tentunya karena Rasulullah yang memerintahkan demikian, wa iyyakum muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian terhadap perkara baru dalam urusan agama, karena setiap perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Karena ini merupakan bentuk tandingan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, demikian. Apalagi yaitu amalan yang tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak, demikian. Ini hadis riwayat Muslim, yang tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, seperti itu. Jadi ya, jangan kita bertoleransi lantas kita menceburkan diri terus serta di dalamnya, ya, tidak boleh. Adapun saudara kita, teman-teman kita yang melakukannya, maka tidak ada kewenangan kita untuk melarang mereka. Ya, tentunya kemampuan kita hanya untuk memberikan nasihat saja, pencerahan kepada mereka, ya. Adapun kewenangan untuk mencegah dengan kekuasaan kita itu adalah penguasa tentunya, ya. Bukan kita. Adapun kita hanya mampu untuk menjelaskan. Nah, sebaiknya barangkali penjelasan ini yang penting agar muncul kemakluman, yaitu mereka memaklumi sikap kita. Barangkali perlu untuk melakukan pertemuan untuk berbicara tentang masalah tersebut, ya, tentunya dengan kepala dingin dalam menyampaikan kepada teman-teman dan kawan-kawan. Ya, sampaikan saja, mohon maaf setelah saya belajar agama, dan ini tidak mengurangi persaudaraan kita dan persahabatan kita. Saya melihat saya harus meninggalkan beberapa amalan yang tak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian, seperti itu. Nah, diantaranya adalah seperti yang berlaku di masyarakat. Nah, seperti itu disampaikan kepada saudara. Mohon untuk dimaklumi, demikian, ya. Seperti itu. Sebagaimana saya tidak punya kewenangan untuk melarang saudara-saudara sekalian, maka mohon untuk tidak menyikapi saya terlalu berlebihan, ya.
saya bilang saja sama mereka, saya tidak akan menyikapi secara berlebihan ya apa yang Anda lakukan, karena belum sampai ilmunya kepada Anda. Hanya saja saya mohonkan kemakluman dari saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, begitu ya. Nah, bersama dengan itu tentunya perlu ya untuk terus ya melakukan tindakan yang berdampak untuk menjaga hubungan baik dengan kawan-kawan, teman-teman tersebut, seperti sering memberikan hadiah, sering mengunjungi, ya, sering mengucapkan salam, demikian seperti itu. Adapun yang mereka lakukan dengan waktu-waktu tertentu tersebut, yaitu sesuatu yang mereka saat ini masih yakini bahwa itu sebuah kebenaran. Adapun ya sebagian ya, saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah tentang sunnah Nabi SAW, maka hendaknya ya dia terus komitmen dan memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa memaksakan ya pendapat. Nah, seperti itu ya, diedukasi, dikasih penjelasan, demikian. Kita masih tetap bersaudara ya, kita masih tetap ya bersahabat, kita masih terus bertetangga. Nah, seperti itu. Hanya saja ya yang dibangun adalah kemakluman ya, bukan paksaan, demikian. Karena Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, seperti itu ya. Terus dijaga hubungan ya persaudaraan sesama kaum muslimin, apalagi ya ada hubungan tetangga ya. Jadi hak tetangga juga diberikan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hak tetangga ya, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, waktu sudah mendekati masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Maka kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, menjelaskan materi juga menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Adapun kekurangan dan kesalahan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman yang memiliki kelebihan rizki yang telah Allah rizkikan kepadanya. Maka mari kita memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, itu minimalnya. Yang ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada. Donasi pembebasan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya yang kelak ini akan ya diadakan kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat fardu dan sholat sunnah tentunya, kemudian kegiatan kajian-kajian ilmiah baik itu yang bersifat tabligh akbar maupun kajian rutin, begitu juga ya kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya yang bermanfaat tentunya. Maka ini tentunya potensi besar untuk mendapatkan aliran pahala, demikian. Maka ya silahkan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan Anda bisa membaca informasi ini di layar kaca Anda saat ini dan seterusnya. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.